Inilah gambar sesaat setelah runtuhnya jembatan Kutai Kartanegara. Malam ini kita akan mengupas jembatan Kutai Kartanegara yang bulan lalu di akhir pekan tiba-tiba roboh. Kurang lebih sekitar 5 meter sampai 10 meter saya masuk ke arah jembatan. Saya sempat menurunkan kaca jendela mobil saya yang di samping kanan saya, karena saya sudah berpikir pasti saya masuk sungai. Dari DPRD Kaltim kami, masalah beasiswa adalah nextnya, yang paling penting adalah santunan buat mereka. Yang sampai hari ini saya sudah investigasi juga dengan tim kami, ada mereka dapat biaya santunan untuk penguburan itu hanya 500.000, ada yang 1 juta, ada yang kehilangan aset dan sebagainya. Ini juga perlu penanganan secara khusus begitu. Sementara di APBD kita di Kaltim itu kan ada juga dana tanggap darurat kurang lebih 10 miliar yang DPRD Kaltim sudah mengizinkan kepada pemerintah untuk bagaimana dana ini juga disalurkan kepada keluarga korban sebelum mendapatkan santunan dari asuransi atau apapun namanya itu begitu. Termasuk saya mengurusi juga salah satu korban dari Samarinda, bagaimana dalam 2 hari 3 hari mereka harus bersusah payah, harus membaca dulu telepon hotline di TV One baru tahu bahwa keluarga mereka menjadi korban di situ. Kemudian ketika mereka mengeluarkan yang meninggal ini dari rumah sakit Parikesit pun juga setengah mati begitu, sehingga kami juga harus turun dengan tim, kemudian membawa ijazah dan sebagainya baru bisa dikeluarkan. Sehingga memang Republik ini saya melihat memang belum siap menghadapi sesuatu yang post major. Bagaimana penanganan untuk masalah yang hari ini kemudian bersusah payah untuk menghadapi hidup. Nah, ini perlunya kita bersama Pak Gubernur untuk mengatasi mereka ini tanpa menunggu apakah ini perdata atau pidana. Karena menurut saya post major atau extraordinary, kita harus bantu mereka begitu. Itu lebih ke tekan, jadi 10 meter, 20 meter dan seterusnya. Tapi sekarang ini, jadi antara pilar ke pilar itu bentangnya lebih panjang. Saya melihat bahwa dari semua kelalaian ini baik pemerintah maupun pihak ketiganya kan kemudian rakyat kami yang menjadi korban mengenai konstruksi dan sebagainya. Mau kontraktornya yang bodoh menurut Pak Budiono, dan itu juga perlu penanganan khusus bahwa rakyat kami itu sudah susah begitu kan. Ini dari pekerjaan kelalaian dan sebagainya oleh pemerintah Pak Gubernur, dan ini memang perlu evaluasi kita bersama. Seharusnya kalau memang maintenance jembatan itu mau dia konstruksinya rusak atau apapun, kalau kemudian tidak boleh dilewati, maka kemudian tidak ada korban buat kami begitu. Robohlah konstruksi itu, kita bangun kembali lah, nanti tim investigasi dari wakil menteri dan sebagainya turun dan sebagainya. Ini kan masalahnya rakyat kami yang jadi korban. Itu satu. Yang kedua Pak Wakil Menteri, saya mohon maaf, utama ke depan adalah jangan diisap susu ibu kami, tapi anak-anak kami kemudian menderita. Artinya apa? 360 triliun kan kami terus-menerus ke pusat setiap tahun, tapi kemudian pemerintah pusat tidak tanggung jawab.